Betel Indonesia, baik di FB maupun di Instagram. Shalom semuanya. Hari ini kita melakukan ibadah secara live streaming. Kenapa kita lakukan ibadah secara live streaming? Adapun pertimbangan ibadah raya GBI Tata Daud dilaksanakan secara live streaming karena pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Yang pertama, bukan karena takut, tetapi karena menghormati himbauan pemerintahan Republik Indonesia dari pusat maupun daerah. Yang kedua, menghormati himbauan dari Ketua Umum Sinode GBI Gereja Betel Indonesia. Yang ketiga, menghormati himbauan dari Ketua BPD GBI Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, tanggung jawab moral dan sosial kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir dan yang terutama, karena Allah berfirman dalam Amsal 22 ayat 3, karena orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dan satu lagi, firman Allah berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sangat jelas Tuhan berkata yang dimaksud dengan bait Allah atau gereja bukan hanya sekedar bangunan yang didirikan oleh manusia yang terdiri dari semen, batu bata, pasir, dan besi. Tetapi yang dimaksud adalah diri kita sendiri sebagai umat kesayangan Tuhan. Karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan dimanapun kalian berada untuk menaikkan doa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi
seumur hidup. Dia mengenyangkan kami sepanjang hidup kami. Haleluya. Engkaulah Allah penolong kami. Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Engkaulah Allah yang menolong kami. Haleluya. 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 Sungguh Engkaulah Allah yang menjadi batu keselamatan kami. Haleluya. Engkau Allah tempat perlindungan kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Segala puji, sembah, dan hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Dan kita nikmati Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Mari kita nikmati Tuhan. Makasih. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima
Shalom umat Tuhan dimanapun saudara-saudari saat ini berada. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus Kristus. Urapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup atas hidup kami. Hidup yang kami hidupi, hidup oleh karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong penghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diubahkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang saya beri judul cara mengolah atau cara mengelola rasa takut. Cara mengolah atau cara mengelola rasa takut. Perlu jemaat Tuhan ketahui bahwa pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu tanpa disertai rasa takut. Jadi Allah menciptakan manusia tanpa disertai rasa takut. Nah, rasa takut itu muncul adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Akhirnya manusia memiliki rasa takut. Buktinya itu tertulis di dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai ke 10. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Ingat, dikatakan ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah, dari ayat 10 ini timbullah rasa takut karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, tatanan ciptaan Tuhan ini menjadi kacau balau, menjadi rusak, sehingga timbullah kerusuhan, timbullah ketidakharmonisan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, antara manusia satu dengan manusia yang lain. Terjadi perselisihan demi perselisihan. Karena apa? Karena dosa telah merusak tatanan ciptaan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepadanya. Karena apa? Saya mau katakan, karena walaupun rasa takut timbul akibat dosa, ingat, rasa takut timbul akibat dosa, dan iblis menggunakannya untuk apa? Untuk mengintimidasi kita. Untuk apa? Untuk melumpuhkan akal sehat kita. Tapi syukur, Tuhan justru menggunakan rasa takut tersebut untuk minimal ada 3 hal. Minimal ada 3 hal. Jadi rasa takut, iblis ingin menggunakannya untuk mengintimidasi, untuk melumpuhkan cara atau akal pikiran sehat kita.
tetapi rasa takut yang sama, Allah mengubahnya sedemikian rupa itu justru mendatangkan manfaat bagi kita. Apa itu? Yang pertama, yaitu adalah rasa takut itu, walaupun iblis ingin mengubahkannya untuk mengintimidasi kita, tapi Tuhan menciptakannya, mendesainnya untuk menjadi keuntungan bagi kita. Yang pertama itu adalah menghindarkan kita dari bahaya. Menghindarkan kita dari bahaya. Kok bisa? Iya, contohnya, ini contoh. Ketika kita melihat ular berbisa, kita pasti berusaha apa? Menghindarinya atau menanganinya dengan hati-hati. Nah, coba kalau kita tidak punya rasa takut, kita akan ceroboh menangani ular berbisa. Karena kita ceroboh menangani ular berbisa, kita akan ditagut dan kita akan mengalami malapetaka atau bencana. Itu yang pertama, bahwa rasa takut itu menghindarkan kita dari bahaya. Yang kedua, rasa takut itu meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan kewaspadaan. Nih contoh. Ketika kita menyeberang jalan raya lah, ya kan? Nah, kita itu akan waspada. Waspadanya bagaimana? Kita akan lihat ke kanan, kita lihat ke kiri. Kalau sudah kita lihat ternyata lalu lalangnya dapat kita lalui, baru kita menyeberangnya. Nah, bayangkan kalau kita tidak memiliki rasa takut, akhirnya kita tidak memiliki kewaspadaan, kecelakaan yang terjadi. Yang ketiga, manfaat dari rasa takut itu adalah mendorong kita membuat perencanaan demi perencanaan. Mendorong kita membuat perencanaan demi perencanaan atau persiapan demi persiapan. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari kerugian atau meminimalisir kerugian-kerugian kita di kemudian hari. Jadi, rasa takut yang iblis ingin menggunakan untuk menghancurkan kita, justru rasa takut tersebut Tuhan create sedemikian rupa mendatangkan keuntungan bagi kita, yaitu yang pertama apa tadi? Menghindarkan kita dari bahaya. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, mendorong kita membuat perencanaan demi perencanaan untuk meminimalisir kerugian demi kerugian di masa yang akan datang. Amin. Nah, oleh karena itu, dalam kasus kekinian, bagaimana kita menyikapi atau mengolah rasa takut dengan benar? Bagaimana kita mengolahnya atau mengelolanya dengan benar? Apalagi saat ini virus corona atau COVID-19 atau COVID-19 itu mewabah dan menjadi pandemi global. Bahkan berita hari Sabtu kemarin itu telah menjangkiti itu minimal 152 negara sudah, dan menginfeksi 271.629. Jadi jumlahnya itu banyak sekali, yaitu berapa tadi? 271.629. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Nah, khusus untuk menghadapi COVID-19 atau COVID-19, yaitu kita harus mengikuti protokol pemerintah atau apa? Atau Badan Kesehatan Dunia, WHO. Itu yang harus kita lakukan. Nah, tetapi yang paling menakutkan, yang paling berbahaya dari COVID-19 atau COVID-19 ini bukan virusnya, tapi seringkali itu adalah rasa takut itu sendiri.
Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mengelola rasa takut itu? Ada tiga hal bagaimana kita mengelola rasa takut dengan benar. Yang pertama, terima dan akuilah rasa takutmu. Jangan mengabaikannya, apalagi menyangkalnya. Sekali lagi saya katakan ya, yang pertama, mengelola rasa takut dengan benar itu adalah akui dan terimalah takutmu, jangan mengabaikannya, apalagi menyangkalnya. Nah, kadangkala kita tidak mau mengakuinya. Kadangkala kita merasa, wah saya beriman, saya tidak perlu takut dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita menyangkalnya. Nah, orang hebat, orang benar, orang yang tidak takut bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Saya ulangi lagi. Orang benar, orang hebat, atau orang berani bukan berarti dia tidak memiliki rasa takut. Cuma orang berani dapat mengatasi rasa takutnya. Bagaimana caranya? Ya, dia mengakui, dia terima, dia tidak mau mengabaikannya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab katakan seperti ini di dalam Mazmur 56 ayat 4. Saya akan bacakan ya. Mazmur 56 ayat 4. Dikatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi artinya ketika kita takut, justru kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus makin kita lekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya katakan, ketika kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan menggerogoti kita. Tetapi ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran atau ketakutan akan mati kelaparan. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara mengolah atau mengelola rasa takut dengan benar? Yang kedua itu adalah seperti Alkitab katakan, serahkanlah khawatirmu atau rasa takutmu kepada Tuhan dalam doa. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Serahkanlah khawatirmu atau rasa takutmu kepada Tuhan dalam doa. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata di dalam Mazmur 55 ayat 23. Kita baca. Dikatakan demikian, Mazmur 55 ayat 23. Saya akan bacakan ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Nah, inilah mengapa poin yang kedua, cara mengolah atau mengelola rasa takut dengan benar adalah menyerahkannya. Rasa takut kita, khawatir kita kepada Tuhan dalam doa. Itu supaya apa? Supaya Tuhan yang pelihara kita. Makanya sering sekali saya katakan, segala sesuatu yang mengkhawatirkan atau menakutkan harus didoakan, bukan untuk dipikirkan. Saya ulang lagi, segala sesuatu yang mengkhawatirkan atau menakutkan harus didoakan, bukan sekedar dipikirkan.
bukan sekedar dipikirkan, tetapi harus kita doakan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tidak berdoa, kekhawatiran menggerogoti kita. Ketika kita berdoa, kekhawatiran akan menyingkir dari kita. Jadi singkatnya, ketika kita takut, kita harus berdoa. Seperti firman Tuhan katakan tadi, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Katakan amin. Oke? Yang ketiga, bagaimana mengolah atau mengelola rasa takut? Yang ketiga itu adalah jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena percayalah, ketika engkau tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan khawatir, maka engkau akan takut. Bahkan ketika engkau hidup, dan pasti kita akan mengalami namanya kematian. Ketika kita akan mati, ketika kita tidak terima Tuhan Yesus, kita tidak ada di dalam surganya yang kekal. Kita ada di mana? Kita ada di neraka jahanam. Makanya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dalam hal mengatasi rasa takut, ketika Yesus kita jadikan Juru Selamat kita. Nah, Alkitab berkata di dalam Mazmur 91, saya akan bacakan ya. Mazmur 91 dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ingat, Alkitab katakan apa? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat ke-9 sampai 11 berkata apa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Dari ayat ini, ketika Tuhan kita jadikan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita, maka Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita. Maka Tuhan akan menjadi tempat perteduhan kita. Maka Tuhan akan menjadi kubu pertahanan kita. Dan seandainya pun jemaat Tuhan, seandainya pun Tuhan tak melindungi kita, Tuhan tak menyertai kita, ingat firman Tuhan yang berkata di dalam Filipi 1 ayat 21. Dikatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidupnya, kematian adalah malapetaka. Tetapi bagi kita yang memiliki Tuhan Yesus, kematian itu adalah keuntungan. Jadi mengapa harus takut?
Katakan amin. Apalagi karena Alkitab juga berkata di dalam Mazmur 116 ayat 15. Demikian firman Tuhan katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi seandainya pun Tuhan tidak menolong kita, akhirnya kita mengalami kematian, apakah karena apapun, apakah karena COVID-19, ingatlah, bagi orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidupnya, kematian adalah keuntungan, mempercepat kita untuk masuk ke dalam firdausnya yang mulia. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karena itu mengapa harus takut? Mengapa harus takut? Kita bijak mengelolanya. Nah, dalam hal menghadapi COVID-19, kita tidak perlu panik. Kita waspada, kita jaga kebersihan, kita ikuti protokol dari pemerintah maupun dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Kalau disuruh kita untuk isolasi diri, yuk kita mengisolasi diri kita. Ingat tadi bahwa gereja itu bukanlah sekedar bangunan yang terdiri dari pasir, batu, semen, besi dan lain sebagainya. Gereja itu adalah kita sendiri, tubuh kita. Bait Allah itu sendiri adalah tubuh kita. Jadi, yuk kita ikuti instruksi dari pemerintah maupun Badan Kesehatan Dunia WHO. Baik jemaat Tuhan, jadi dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita mendapatkan 3 cara mengelola atau mengolah rasa takut. Yang pertama itu adalah apa? Kita harus terima dan akui rasa takut kita. Jangan mengabaikannya, apalagi menyangkalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, serahkanlah khawatirmu atau rasa takutmu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang memelihara dan melindungimu. Dan yang ketiga, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadapi kematian. Kita tidak tahu. Putuskan sekarang. Putuskan sekarang. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan setelah itu saya serahkan kepada worship leader kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang memerdekakan kami, yang mengubahkan kami. Hari ini Tuhan, kami tidak takut lagi sebab Engkau beserta kami. Hari ini kami tahu bagaimana mengolah rasa takut kami. Kami hari ini tahu kami harus terima, kami akui rasa takut kami itu dan kami tidak mau mengabaikannya, apalagi menyangkalnya. Kami akui, tapi kami mau serahkan kepada Engkau. Kami mau serahkan kepada Engkau. Karena Engkau katakan ketika kami menyerahkannya, maka Tuhan Yesus, Engkau akan memelihara kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidup kami. Sehingga Engkau menjadi perlindungan kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Sehingga kami aman bersama Engkau. Bahkan Tuhan Yesus, seandainya pun kami Tuhan Yesus Kristus mengalami kematian oleh karena beberapa hal atau satu hal, justru kematian itu adalah keuntungan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mempercepat proses kami bertemu dengan Engkau, menikmati segala kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan rasa takut kami ini kepada Engkau. Jadilah Engkau pelindung dan penolong bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah nikmati firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, gembala di gereja Bethel Indonesia Kata Daud. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan selalu memulai satu hari. Kita nyanyikan pujian yang awal tadi sekali lagi. Musim akan
doa syafaat kita. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dimanapun saat ini kami berada, kami mau satukan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bersepakat di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kiranya yang pertama-tama Tuhan mengampuni setiap dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, apapun Tuhan yang menghalangi doa kami Bapa, ampuni kami dan layakkan kami Bapa, sehingga setiap doa kami, setiap tangisan kami Bapa, setiap seruan kami, Engkau mendengarkannya dan Engkau mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersepakat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Apapun aktivitas yang dilakukan, baik itu yang bekerja di rumah, baik itu yang sekolah di rumah, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Karena Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelihara keluar masuk kami Bapa dimanapun Tuhan kami berada, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang jatuh sakit karena virus corona ini Bapa. Tetapi Engkaulah yang menerobos kesehatan kami, sehingga kami sehat, kami kuat, dan kami panjang umur karena kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini menjadi hari-hari yang sulit bagi kami Bapa. Tetapi juga kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup mengeluarkan kami dari lembah kekelaman ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus juga turut campur tangan dalam ekonomi dan keuangan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, sehingga virus corona yang hari-hari ini merebak tidak mengganggu keuangan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tetapi mereka terus tumbuh Tuhan Yesus, makin diberkati. Mereka tidak pernah hidup kekurangan apalagi pas-pasan, tapi mereka hidup di dalam segala kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, kesehatan kami dan keuangan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami bersatu hati Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan Yesus lawat Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Shalom-Mu ada di Indonesia Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke Bapa. Saat ini Tuhan, kami satukan hati kami supaya Tuhan segala apa yang terjadi di Indonesia, baik pandemi corona ini Tuhan Yesus, musnah, menyingkir, lenyap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau memulihkannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sudah terkena virus ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, baik yang sudah mengetahuinya maupun yang mungkin mereka tidak tahu. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus supaya Tuhan memulihkannya. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang positif virus corona ini mereka mati Tuhan Yesus. Tidak ada satupun di antara mereka yang mati, tetapi mereka pulang membawa kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga memohon belas kasih-Mu, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya tidak ada penyebaran lagi Tuhan Yesus, tidak ada penyebaran lagi Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Yesus pemimpin negara ini Tuhan Yesus, baik Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia maupun jajaran menterinya dan pemerintahan-Mu ini Tuhan Yesus, dari atas sampai yang terendah. Engkau memberkatinya, Engkau yang melindunginya Tuhan. Engkau memberikan kebijaksanaan
supaya setiap kebijakan-kebijakan dan keputusan yang diambil semuanya adalah untuk kebaikan kami, mendatangkan damai sejahtera bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan perekonomian Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga yang memberkatinya, Tuhan juga yang memulihkannya, sehingga tidak ada satupun Tuhan anak-anak-Mu, baik itu yang di domain pariwisata, perhotelan, restoran, bisnis apapun yang dijalani oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka tetap dapat bertahan melalui ini Tuhan Yesus, karena Engkau bersama dengan kami, Engkau bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menerima doa berkat yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan Amin. dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama berkata amin. 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 Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader kita untuk sampaikan pengumuman untuk kegiatan kita berikutnya. Shalom semuanya, shalom. Tuhan Yesus berkati. Pengumumannya untuk jemaat Tuhan GBI Tata Daud dimanapun berada. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, di channel yang sama, yaitu jam 10 pagi. Untuk Facebook kita di follow dulu Facebooknya, yaitu Tata Daud Channel, dan untuk Instagramnya juga di follow GBI Tata Daud, GBI Tata Daud. Oke, sampai ketemu minggu depan. Shalom.